Hai, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di konten sharing-sharing kita. Dan di video kali ini saya mau ngebahas satu topik yang menarik banget, yaitu soal banting harga. Ini adalah salah satu pembahasan yang mungkin bisa dibilang banyak banget dibicarakan di mana-mana. Sampai di Instagram pun kadang banyak banget orang yang nanya soal banting harga ke saya. Nah, ini video yang tepat menurut saya untuk ngebahas hal ini dan mudah-mudahan relate sama apa yang teman-teman pikirkan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya mau kasih informasi buat teman-teman yang mungkin lagi nyari preset, khususnya pengguna Lightroom dan Photoshop. Kalian bisa coba kunjungi preset store saya di Instagram Akadika Preset, karena di situ saya nyediain beberapa sampel preset yang karakternya soft dan clean. Oke, nah kita masuk ke pembahasannya teman-teman soal banting harga. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau ajak teman-teman untuk mungkin lebih bijak untuk berpikir soal banting harga. Karena kalau ditanya ke saya pribadi, pendapat saya tentang orang yang banting harga, maka saya akan berbicara tentang kebutuhan setiap orang. Itu berbeda-beda. Jadi kita pahami dulu kalau setiap orang teman-teman, itu kebutuhannya nggak sama. Sebagai contoh, orang yang punya gaji bulanan mungkin 1,5 juta, ya bisa aja dia cukup untuk hidupannya. Tapi ada orang yang digaji 1,5 juta itu nggak cukup karena gaya hidup. Ada yang digaji 5 juta cukup, ada yang digaji 10 juta nggak cukup gitu ya. Jadi standar setiap orang, standar hidupnya itu berbeda-beda karena bisa dibilang gaya hidup orang itu juga berbeda-beda. Kemauan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi itu akan menentukan seberapa banyak uang yang dia butuhkan dan seberapa cukup dia dapat uang gitu. Nah, saya mau balik ke situ dulu. Jadi kalau misalnya ditanya tentang banting harga menurut pendapat saya, maka saya akan menjawab ya itu sah-sah aja gitu. Karena di dalam bisnis menurut saya nggak ada istilahnya yang banting harga dalam tanda kutip ya. Kalau di istilah di jasa, karena jasa ini kan berbeda dengan konteks kita jualan konvensional. Misalnya kita bandingkan dengan di pasar ada yang jualan bahan pokok kayak tepung, minyak goreng gitu-gitu. Atau bawang gitu, atau cabai mungkin yang lagi mahal ya. Kita ngomongin itu aja. Kalau cabai mungkin kenapa orang bisa harganya sama, atau mungkin orang jualan baju yang di pasar yang sebelah-sebelahan tokonya itu harganya bisa sama. Karena mungkin mereka ngambil di satu tempat, di produsen yang sama, di penyedia atau distributor yang sama. Jadi mereka akan ngasih harga modalnya sama, jadi mereka jualnya bisa sama. Tapi kalau misalnya di foto, video gitu, nggak ada standarnya gitu teman-teman. Nggak ada orang yang bikin standar itu. Kalaupun ada, mungkin ada beberapa contoh teman-teman yang di komunitas mungkin ada paguyubannya gitu, bikin standar harga minimal sekian, ada plafon atas, plafon bawah. Jadi biar harganya sehat mungkin ada gitu. Tapi balik-balik lagi akan kalah sama kebutuhan setiap orang. Karena ketika kita berbicara tentang sebuah kebutuhan, maka itu akan beda cerita gitu. Apalagi kemarin di saat pandemi. Karena setiap orang punya keterdesakan masing-masing gitu. Ada yang sampai 1 tahun itu nggak ngejob karena pandemi, ada yang sampai jual kamera dan sebagainya. Nah, dia nggak ada pilihan lain selain mungkin nurunin harga supaya dapat kerjaan. Saya pun juga melakukan hal yang sama waktu pandemi, nurunin spek, nurunin harga karena memang semuanya juga serba turun. Kayak orang undangan turun, ya, dia acara yang biasa beberapa jam cuman 2 jam aja ya, orang pasti minta kompensasi. Ya kan, ada juga yang mungkin ya masuk dengan ya karena dia brand baru mau promo, akhirnya dia turunin harga supaya orang pada rame dan pada tahu gitu ya kan. Nah, kalau menurut saya konteks banting harga yang seperti apa nih yang harus kita pelajari dulu. Kalau konteksnya orang memang untuk dia bertahan hidup dan sesuai dengan kebutuhannya, ya kita nggak bisa buat apa-apa gitu. Itu menurut saya yang harus kita pahami. Jadi kalau mungkin ada yang beranggapan bahwa sejak dia hadir nih, harga-harga di kota ini jadi hancur gitu. Jadi kayak semua kerjaan itu hilang. Mungkin menurut saya kita aja yang rezekinya kebetulan lagi nggak ada sih. Karena saya sangat percaya bahwa rezeki itu nggak akan pernah tertukar. Karena sekalinya orang suka, walaupun harganya mahal dia akan tetap bayar. Simpelnya kayak gitu. Kayak kalian beli nasi goreng, kadang kalian rela bayar nasi goreng lebih mahal ya karena memang ya nasi goreng itu enak gitu. Simpelnya kayak KFC itu mungkin harganya jauh lebih mahal ketimbang ayam goreng pinggiran yang
ya mungkin mirip-mirip gitu, tapi kalian pasti milih ya udahlah saya beli KFC aja gitu, karena kalian tahu itu lebih enak. Sama menurut saya kayak foto, di sekian banyak orang yang banting harga, maka akan ada perbedaan gitu. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di kualitas. Kenapa ada fotografer yang bisa harganya sampai puluhan juta, sampai 2 digit price listnya gitu? Itu karena mereka memberikan hal yang setara. Untungnya di industri kita, di industri kreatif kayak fotografi, videografi, harga itu akan setara sama hasil. Belum pernah nih saya ketemu ya, fotografer yang dia dibayar 2 digit tapi hasilnya kayak orang baru belajar foto, kayak orang yang mungkin baru jam terbangnya baru beberapa kali ngejob. Nggak ada gitu. Saya pasti terkagum-kagum ngeliat foto orang yang wah wajar sih price nya segitu gitu. Ya simpelnya sih kayak gitu. Dan kenapa ada orang yang ya dia bisa jualan murah kayak mungkin preweddingnya cuma 500.000, cuman 1 juta mungkin kayak gitu ya, karena mungkin ya hasilnya juga setara dengan itu, dan ya kita maklumin gitu. Makanya saya bilang saya kurang sepakat gitu kalau misalnya ada bilang wah ini banting harga merusak harga pasar. Karena sekali lagi teman-teman, kalau ngomongin tentang fotografi dan videografi, harga itu akan menentukan segmentasi klien yang kalian dapatkan gitu. Percaya atau enggak, ketika kalian bisa deal sama klien yang budgetnya lumayan, misalnya kalian deal katakanlah di angka ya foto video dia mampu bayar 10-15 juta misalnya seperti itu. Yakin dan percaya kalian akan dapat klien yang semua persiapannya matang banget. Dekorasinya pasti dia dapat yang terbaik, ya kan? Mungkin dia akan sewa atau hire event organizer-nya atau wedding organizer-nya yang juga oke. Dia akan bawa makeup artisnya juga harganya bagus. Karena secara logika dia aja mampu bayar untuk foto ya, untuk dokumentasi yang kata orang cuman foto-foto doang gitu ya kan. Dia mampu bayar seharga itu. Artinya dia akan mengeluarkan uang yang juga lebih untuk dekorasi, untuk make up dan lain-lain, untuk menunjang supaya penampilannya perfect pada saat difoto gitu. Nah berbeda dengan mungkin klien yang budgetnya terbatas, ya kan? Ya dia akan mengecilkan budgetnya. Wah ini saya nggak bisa nih foto dengan budget sekian. Saya maunya cari yang mungkin budgetnya terjangkau, lebih terjangkau. Nah otomatis dari sana mereka juga akan mengerem pengeluaran yang lain, kayak mungkin ya dekorasinya mereka cari yang juga sesuai budget, yang juga low budget dan lain sebagainya. Dan itu berdampak pada ya kalian pasti sering ketemu yang kayak mungkin kemarin saya sempat bahas tentang tendanya yang warna-warni, dekorasinya yang nabrak-nabrak gitu, yang mungkin pakaiannya biasa aja dan make upnya mungkin nggak terlalu oke gitu, nggak terlalu cocok sama kliennya. Ya mungkin kalian akan ketemu klien-klien seperti itu. Jadi itu menurut saya. Jadi harga juga akan menyaring klien yang kalian dapatkan gitu, tanpa mengurangi rasa hormat untuk orang-orang yang mungkin ya mereka punya budget yang cukup terbatas. Nah itulah alasannya kenapa menurut saya saya ada di posisi yang saya pengen banget harga saya terus naik gitu. Walaupun sekarang mungkin kita mengalami penurunan karena pandemi, ada yang turun speknya dan agak sulit untuk naik gitu. Saya ngerasa waktu saya nurunin spek untuk budget lainnya saya coba turunin, dan sekarang buat naik lagi ke posisi awal itu agak sedikit sulit gitu, karena memang udah orang udah pakai budget yang lama gitu dan butuh proses, dan saya yakin itu ntar bisa naik lagi tapi seiring berjalannya waktu gitu. Dan itulah juga salah satu alasan kenapa saya tetap bertahan dengan idealisme, dalam artian saya merasa bahwa saya punya kualitas gitu. Dan mungkin teman-teman yang juga belum sadar kalau teman-teman punya kualitas dan masih jualan di harga yang cukup bawah, mungkin setelah nonton video ini agak sadar gitu. Jadi kalian harus menyadari bahwa kalian punya karya, kalian punya kualitas, dan kalian juga harus menghargai itu. Mungkin satu sisi kalian takut untuk menaikkan harga karena satu, takut ntar nggak dapat kerjaan lagi, sepi dan lain sebagainya. Ya menurut saya semuanya akan terbayarkan nanti. Ada proses untuk itu gitu. Ketika kalian naik dan terus naik, ya orang akan semakin menghargai itu gitu. Jadi ya satu ya, yang namanya perubahan itu pasti nggak nyaman, apalagi perubahan budget ya. Perubahan budget itu pasti bikin kita nggak nyaman di awal, tapi nanti ketika udah berjalan saya yakin itu bakal oke-oke aja. Yap, yang pasti tetap semangat buat para pejuang weekend. Saya jadi ingat podcast saya yang udah lama gak saya isi suaranya. Ya intinya kayak gitu teman-teman. Sekali lagi
bermimpilah untuk terus naikin budget supaya kalian bisa dapat klien kayak di ya mungkin panutan-panutan kalian. Kalian pasti punya panutan fotografi ya kan, yang vendor-vendor gede yang biasanya handle artis gitu kan, yang biasa handle selebgram yang kalian wah keren banget nih weddingnya gitu. Ya wajar gitu mereka weddingnya keren karena memang budgetnya juga oke dan akhirnya kita dapat visual yang juga sesuai. Sama kayak saya punya mimpi buat mungkin suatu hari saya bisa motret kayak teman-teman saya di ibu kota yang hotelnya mewah, yang dekorasinya oke, yang bisa outdooran juga, kadang bisa after partinya malam-malam yang banyak lampunya. Saya punya mimpi gitu. Mungkin saya nanti bisa motret kayak gitu dan bisa dapat gambar-gambar yang saya pengen banget gitu. Walaupun sekarang mungkin saya baru di daerah dan itu pun udah saya syukuri. Saya di daerah saya udah bisa dapat harga yang oke ya. Ya udah gitu saya jalanin aja. Ya, semoga sharing ini membantu buat teman-teman. Jadi yuk mari kita jangan belajar untuk menyalahkan orang. Karena hakikatnya manusia memang selalu nyalahin dan cari excuse, cari alasan. Jadi jangan jadiin harga orang yang turun, yang dibanting menjadi alasan buat wah wajar nih saya gak dapat kerjaan karena memang banyak yang murah. Sekarang orang lebih milih yang murah. Saya rasa itu gak fair sih. Mungkin kitanya aja yang kurang terobosan, mungkin kitanya aja yang kurang marketingnya gitu. Mari kita koreksi diri kita, lebih baik memperbaiki internal kita gitu dengan beberapa strategi yang mungkin harus kita siapkan supaya nanti ya orang tahu gitu kualitas kita dan orang mau bayar mahal. Ya. Terima kasih untuk yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Andika Nugraha, sebuah salam dan sampai jumpa.